Assalamualaikum sahabat semuanya. Semoga kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran rizkinya. Amin ya robbal alamin. Raja sakit perut malah disuruh menelan kucing. Suatu hari, Baginda Raja iseng-iseng mengerjai Abu Nawas dengan pertanyaan yang konyol. Kisah ini berawal ketika Baginda Raja menderita sakit mata. Lalu oleh Abu Nawas disarankan mengobatinya pakai air garam. Kau jangan mengada-ngada Abu Nawas, kalau memberi solusi yang benar saja. Kalau aku menuruti saranmu, bisa-bisa sakit mataku bertambah parah, bentak Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, hamba sama sekali tidak mengada-ngada. Hamba justru memberi solusi yang tepat, ujar Abu Nawas. Karena penasaran, Baginda Raja pun mencoba menuruti saran tersebut. Awas ya, kalau sampai mataku jadi buta, kau akan kuhukum mati, ancam Baginda Raja. Namun ketika saran Abu Nawas dilakukan, sakit yang diderita Baginda Raja menjadi sembuh. Kau hebat Abu Nawas, dari mana kau mempelajarinya? Puji Baginda Raja. Abu Nawas hanya tersenyum mendengarnya. Kalau sakit gigi, obat apa yang paling mujarab? Kebetulan sang permaisuri sedang menderita sakit gigi, tanya Baginda Raja. Kumur pakai air garam Paduka, atau teteskan minyak cengkeh, jawab Abu Nawas. Saran Abu Nawas ini kembali dilakukan oleh Baginda Raja. Dan benar saja, sakit gigi yang diderita sang permaisuri langsung mereda. Tidak kusangka, ternyata kau punya bakat jadi tabib juga Abu Nawas. Kenapa tidak buka praktek saja? Tutur Baginda Raja. Tidak Paduka, hamba lebih suka menjadi pencari kayu di hutan, balas Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas yang selalu merendah, timbul sebuah ide pada diri Baginda Raja untuk mengerjai Abu Nawas. Kalau cara menyembuhkan sakit perut, apa obatnya? Tapi sakit perutnya bukan karena makanan, tanya Baginda Raja. Maksud Paduka bagaimana? Balas Abu Nawas. Jadi begini, misalnya ketika aku sedang tidur nyenyak, diam-diam seekor tikus merayap dan masuk ke dalam perut melalui mulutku. Apa yang harus aku lakukan untuk mengobati sakit perutku ini? Tanya Baginda Raja. Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, itu sih sangat mudah Paduka, telanlah hidup-hidup seekor kucing. Dengan begitu, tikus yang ada dalam perut Paduka akan berlari keluar dari perut Paduka, jelas Abu Nawas. Lalu bagaimana dengan kucing yang ada dalam perutku? Tanya Baginda Raja kembali. Tentu saja dia akan ikut keluar, karena dia akan terus berlari mengejar tikus, jawab Abu Nawas. Seketika Baginda Raja tertawa terpingkal-pingkal mendengar jawaban yang konyol tersebut. Kisah selanjutnya. Nabi Hizkil hidup sekitar tahun 591 sebelum Masehi, atau kurang lebih sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa. Nabi Hizkil diperkirakan hidup pada masa setelah Nabi Musa dan sebelum Nabi Daud. Makna dari nama Hizkil yakni Allah mensucikannya. Hal ini sesuai dengan sikap hidup Nabi Hizkil yang selalu dijauhkan dari dosa. Dikisahkan di sebuah daerah bernama Azirat telah terjadi sebuah wabah. Wabah tersebut bernama Ta'un. Seseorang yang tertular wabah ini di pagi hari, maka pada sore hari atau malam hari langsung meninggal dunia. Wabah tersebut dengan cepat semakin menular. Banyak penduduk negeri yang meninggal dunia. Untuk menghindari jatuhnya banyak korban dan dampak buruk lainnya,
para penduduk yang sehat pun berinisiatif untuk hijrah ke negeri lain. Maka sampailah mereka di sebuah lembah yang aman dan bersih dari wabah. Jumlah mereka saat itu berkisar 4.000 orang. Mereka pun mulai membangun peradaban baru. Setelah beberapa waktu tinggal di lembah tersebut, mereka beranggapan jika mereka sudah tidak akan tertular. Mereka juga beranggapan akan hidup lebih lama, karena sudah berhasil keluar dari ancaman penyakit mematikan. Merasa sudah aman, mereka pun menjadi sombong. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu mengutus 2 malaikat ke tempat mereka. Sesampainya di sana, kedua malaikat ini berteriak dengan suara yang amat keras dan menggelegar, sampai-sampai memekakkan telinga hingga membuat semua penduduk yang ada di lembah tersebut meninggal dunia seketika tanpa terkecuali. Bertahun-tahun setelah kematian mereka, Nabi Hizkil alaihi salam berjalan di kawasan ini. Ketika dirinya memasuki gerbang pemukiman, dilihatnya ada ribuan tulang belulang manusia bertebaran di mana-mana. Allah kemudian mewahyukan kepada Nabi Hizkil, "Apakah engkau mau aku perlihatkan bagaimana aku menghidupkan mereka?" Nabi Hizkil pun menjawab, "Iya." Allah lantas memerintahkan Nabi Hizkil, "Berserulah." Maka Nabi Hizkil pun berseru, "Hai tulang belulang, sesungguhnya Allah menyuruh kalian untuk bersatu." Seketika itu juga tulang belulang yang bertebaran tersebut bergerak saling menyatu dengan lainnya, hingga menjadi jasad yang masih dalam bentuk tulang. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Hizkil untuk berseru kembali. Lalu tulang belulang itu menjadi daging dan berbentuk manusia sempurna. Singkat cerita, mereka semua akhirnya kembali ke kampung halaman yang ditinggalkan karena wabah. Di sanalah mereka melanjutkan hidup hingga kembali wafat sesuai dengan ajalnya masing-masing. Menurut ahli tafsir, salah satu ibrah atau pelajaran dari kisah ini, yakni tiada gunanya kewaspadaan menghadapi takdir dan tidak ada tempat berlindung dari Allah kecuali hanya kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada 3 orang pemuda miskin yang ingin merubah hidupnya menjadi sukses tanpa harus bekerja ataupun berusaha. Mereka adalah Ubay, Amar, dan Hafid. Ketiga orang ini hidup di daerah Syam. Suatu hari, mereka bertiga terlibat pembicaraan yang serius. Mereka sedang membicarakan tentang sosok Nabi Khidir. Konon, Nabi Khidir hanya bisa ditemui oleh orang-orang tertentu, seperti para waliullah. Namun, bagi orang awam tentu sangatlah sulit. Adapun kebiasaan Nabi Khidir, setiap datang musim haji, beliau menunaikan sholat Jumat di Masjidil Haram. Tapi, bila hari Jumatnya bertepatan dengan hari wukuf. Dan pada waktu itu, hari wukuf kebetulan jatuh pada hari Jumat. Bila bisa bertemu dengan Nabi Khidir, kita bisa meminta didoakan apa saja. Kita bisa kaya tanpa harus bekerja, kata salah satu dari mereka. Tapi kan untuk bisa bertemu dengan beliau sangatlah sulit terwujud, sambung lainnya. Jangan khawatir, bukankah musim haji tahun ini wukufnya jatuh pada hari Jumat? Yang saya dengar, di hari tersebut Nabi Khidir sholat Jumat di Masjidil Haram. Kita cari beliau di sana, usul salah satu dari mereka. Tapi bagaimana caranya? Kita kan tidak tahu mana yang Nabi Khidir dan mana yang bukan, tanya kawan lainnya. Oh, gampang. Ciri-cirinya Nabi Khidir salah satu ibu jarinya lunak tak bertulang, jawabnya. Berarti kita harus menyalami ribuan manusia yang ada di Masjidil Haram? Tanya Ubay. Itulah yang sulit, keluh orang yang bernama Amar. Tapi kan
tidak ada salahnya kalau kita coba, ujar Hafid. Mereka pun sepakat untuk menemui Nabi Khidir di Masjidil Haram. Maka pada keesokan harinya berangkatlah mereka menuju Tanah Suci Mekah. Mereka pergi dengan bekal seadanya saja. Perjalanan yang mereka tempuh alangkah sulitnya. Telah 2 minggu lamanya mereka berjalan kaki, menempuh padang pasir yang luas dan gersang, tapi belum juga sampai ke tempat yang dituju. Berbagai macam rintangan telah mereka hadapi. Bukan hanya sekedar kekurangan air dan makanan, tapi juga bahaya yang mengancam jiwanya. Kadangkala mereka harus menghadapi orang-orang jahat. Kalaulah tidak dengan tekad yang kuat, tentu mereka sudah mengurungkan niatnya. Terkadang timbul juga rasa takut dan putus asa. Tetapi bila ingat Nabi Khidir, bangkitlah kembali semangatnya. Akhirnya semua rintangan tersebut dihadapinya dengan sabar dan tabah. Segala penderitaan dalam perjalanan dianggapnya sebagai cobaan. Mereka begitu semangat untuk bertemu dengan Nabi Khidir. Sementara itu, keadaan mereka bertiga semakin lemah. Kakinya bengkak-bengkak karena terbakar oleh panasnya padang pasir yang gersang. Apabila siang hari mereka dibakar oleh panasnya matahari, dan bila malam hari dingin mencekam di sekujur tubuhnya. Semua itu dihadapinya dengan tabah. Ketika hampir tiba di kota Mekah, mereka menjumpai pemandangan yang menyedihkan. Waktu itu daerah yang dilewatinya sedang dilanda wabah kolera yang luar biasa. Banyak warga yang tertular dan akhirnya mati. Tetapi untunglah mereka bertiga selalu dalam keadaan sehat. Dan keesokan harinya sampailah mereka di tempat tujuan, yaitu kota Mekah Al-Mukarramah. Betapa bahagianya mereka bertiga, tanpa terasa berlinanglah air matanya. Segala penderitaan mereka selama dalam perjalanan terasa hilang musnah seketika. Tidak ada perasaan lain kecuali kegembiraan. Dan pada waktu itu kota Mekah sangat ramai. Ratusan ribu umat Islam berkumpul di sana sedang menunaikan ibadah haji. Singkat cerita, tibalah waktu yang ditunggu-tunggu. Saat azan sholat Jumat berkumandang, mereka segera memasuki Masjidil Haram. Mereka lalu mengamati pintu-pintu mana yang paling banyak dilewati orang. Akhirnya mereka pun menyusun sebuah rencana. Ketiga orang ini membagi tugas, berjaga-jaga di depan pintu masing-masing. Mereka mengambil posisi sholat Jumat tepat di samping pintu-pintu keluar. Ketika sholat Jumat telah selesai, mereka segera menuju pintu keluar. Tiap orang berdiri di pintu yang telah ditentukan. Kemudian dihadangnya semua orang yang lewat untuk dijabat tangannya. Tidak ada seorang pun yang dibiarkan lolos. Semua orang yang diajaknya bersalaman diraba pangkal ibu jarinya. Barangkali orang yang diajak salaman adalah sosok Nabi Khidir. Setelah sekian lama, mereka belum juga menemukan. Entah sudah berapa ribu orang yang mereka ajak salaman. Mereka pun hampir putus asa. Ketika suasana masjid mulai sepi dengan jamaah, tiba-tiba Hafid berteriak, "Nabi Khidir, ini dia Nabi Khidir!" teriak Hafid sambil terus memegangi tangan lelaki yang sudah tua. Mendengar teriakan Hafid, Ubay dan Ammar langsung berlari menghampirinya. "Tuan Nabi Khidir bukan?" tanya Hafid. "Ada apa ini? Lepaskan aku," balas lelaki tua tersebut. "Maafkan kami Tuan, kami tidak akan melepaskan Tuan sebelum Tuan mengatakan siapa nama Tuan," ujar Hafid sambil terus memegangi tangannya dengan erat. "Baiklah, aku memang Nabi Khidir. Lalu apa keperluanmu?" tanya Nabi Khidir. "Alhamdulillah, alangkah bahagianya kami semua. Begini wahai Nabiullah,
Belum sampai Hafid meneruskan kata-katanya, Nabi Khidir langsung memotongnya. Aku sudah tahu maksudmu. Aku diutus oleh Allah memang untuk menemui kalian, tutur Nabi Khidir. Kalian telah bersusah payah mencariku sampai ke sini. Sekarang katakan apa yang kalian inginkan, tanya Nabi Khidir. Saya ingin menjadi saudagar yang kaya, kata Ubay dengan semangat. Saya ingin menjadi raja yang berkuasa, sambung Amar tak mau kalah. Kalau kamu Hafid, apa yang kamu inginkan? Tanya Nabi Khidir. Kalau saya hanya ingin menjadi orang alim, jawab Hafid agak malu-malu. Mendengar permintaan Hafid, Nabi Khidir pun tersenyum kepadanya. Baiklah, apa yang kalian inginkan akan kusampaikan kepada Allah. Aku akan berdoa untuk kalian supaya keinginan kalian terwujud. Tapi ingat, ketika kalian sudah menjadi sesuai dengan keinginan kalian, kalian tidak boleh sombong dan kikir. Ingatlah selalu akan asal-usulmu, tetaplah berbuat baik, kata Nabi Khidir berpesan. Insya Allah, kami akan mentaati semua ucapanmu, wahai Nabiullah, jawab mereka. Lalu, kemana kami harus pergi? Tanya Ubay kepada Nabi Khidir. Kau Ubay, pergilah ke arah timur, sedangkan kau Amar, pergilah ke arah barat, dan kau Hafid, pulanglah ke kampung halamanmu. Selesai menyampaikan pesan tersebut, Nabi Khidir segera berlalu. Tapi baru saja berjalan beberapa langkah, tiba-tiba beliau hilang begitu saja. Setelah bertemu Nabi Khidir, pergilah Ubay ke arah timur, Amar ke arah barat, dan Hafid kembali pulang ke kampung halaman. Dalam perjalanan ke arah timur, Ubay bertemu dengan sebuah kafilah. Kafilah itu milik seorang saudagar kaya yang tengah membawa banyak barang dagangan. Entah mengapa saudagar itu merasa kasihan saat melihat Ubay. Lalu Ubay diajak ikut serta dalam rombongannya. Bukan main senangnya hati Ubay. Tanpa bersusah payah, ia bisa memperoleh tumpangan. Di tengah perjalanan, Ubay mencium rencana jahat. Rupanya ada anggota rombongan yang berkompotan dengan para perampok. Mereka ingin merampok barang dagangan milik saudagar kaya di suatu tempat yang cukup aman. Maka pergilah Ubay menemui saudagar kaya. Ia pun lalu memberitahukan kepadanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya saudagar kaya. Sebaiknya segera kita adakan persiapan untuk menggagalkan rencana itu. Berkat pertolongan Ubay, maka selamatlah harta benda saudagar itu. Seluruh perampok berhasil dibunuhnya. Begitu juga dengan orang-orang yang membantu para perampok. Maka bertambah sayanglah saudagar itu kepada Ubay. Dan sejak saat itu pula, Ubay menjadi tangan kanan saudagar kaya. Dan akhirnya Ubay dinikahkan dengan gadis sematawayang putri saudagar kaya. Kini jadilah Ubay orang yang kaya raya. Tidak lama kemudian, saudagar kaya meninggal dunia, sehingga seluruh kekayaannya menjadi milik Ubay. Demikianlah nasib Ubay. Dia telah menjadi saudagar yang paling kaya. Sementara Amar, setelah berbulan-bulan lamanya berjalan, akhirnya sampailah ia ke sebuah negeri di mana raja yang memimpin negeri tersebut tengah dirundung kedukaan. Putri yang paling disayanginya telah lama jatuh sakit. Telah berpuluh-puluh tabib dipanggil untuk mengobati sang putri, tapi tak seorang pun yang berhasil menyembuhkannya. Karena itu, Baginda Raja mengadakan sayembara. Barang siapa yang dapat menyembuhkan penyakit sang putri akan diberi hadiah. Kalau laki-laki akan dikawinkan dengan sang putri dan akan diangkat menjadi putra mahkota. Kalau perempuan akan diangkat menjadi putri raja. Kebetulan sewaktu Amar masih di kampung halamannya,
ia pernah diajari kakeknya ilmu pengobatan, karena kakeknya dulu adalah seorang tabib terkenal di kampungnya. Amar pun lalu datang ke istana menghadap sang raja untuk mengikuti sayembara tersebut. Pada awalnya, Baginda Raja agak ragu dengan kemampuan Amar, tetapi karena tidak ada jalan lain, akhirnya Amar pun dipersilahkan mengobati putri sang raja. Atas kehendak Allah, Amar dapat menyembuhkan penyakit sang putri. Melihat hal itu, betapa bahagianya hati Baginda Raja. Dan sesuai dengan janji Baginda Raja, Amar langsung dinikahkan dengan sang putri dan diangkat menjadi putra mahkota. Tak lama setelah pernikahan mereka, Baginda Raja kemudian meninggal dunia. Amar pun lalu diangkat sebagai raja untuk menggantikan posisi ayah mertuanya. Demikianlah nasib Amar. Dia telah menjadi seorang raja sesuai dengan keinginannya. Lalu bagaimana dengan Hafid? Setelah sampai di kampung halaman, Hafid menyibukkan diri untuk berguru kepada orang-orang alim. Dan setiap kitab yang dipelajarinya dengan mudah dihafalnya di luar kepala. Maka jadilah ia seorang ulama besar yang disegani dan menjadi panutan masyarakat. Hafid juga mendirikan sebuah majelis untuk mengajarkan ilmu agama yang dihadiri sampai ribuan jamaah. Pembesar-pembesar negeri pun sering berdatangan untuk minta nasihat. Kadang-kadang ia juga diundang ke istana kerajaan untuk dimintai pendapat oleh sang raja. Sekalipun Hafid kini telah menjadi ulama besar, Hafid tetap bersikap tawadhu, tidak sombong dan selalu bersikap ramah kepada masyarakat. Hal inilah yang membuat dirinya semakin dicintai oleh semua orang. Telah berkali-kali ia ditawari jabatan yang tinggi oleh Baginda Raja. Namun tawaran tersebut ditolaknya dengan halus. Karena Hafid bukanlah ulama yang gila jabatan, bukan pula ulama yang mencari kekayaan. Beberapa tahun kemudian, setelah Ubay menjadi saudagar kaya, ia justru menjadi sombong dan sangat kikir. Yang ada dalam pikirannya hanyalah menumpuk-numpuk harta. Ia tidak mau bersedekah dan juga tidak mau memberikan zakat. Hingga pada suatu hari terjadilah kegaduhan di depan rumahnya yang laksana istana. Rupanya para pegawainya sedang mengusir seorang pengemis tua. Anehnya, walaupun pengemis tersebut diusir, ia tetap tidak mau pergi. Pengemis itu malah mengaku bahwa dirinya adalah teman lama Ubay. Mendengar keributan tersebut, maka keluarlah Ubay menemui pengemis tua itu. Belum sempat Ubay berbicara, ia terlebih dahulu ditegur oleh pengemis itu. "Wahai saudara Ubay, lupakah kau padaku waktu kita bertemu di Mekah dulu?" Ucapan si pengemis membuat Ubay menjadi malu, apalagi diucapkannya di depan orang-orang. "Siapa kamu? Aku tak mengenalmu. Mana mungkin aku punya kawan seorang pengemis tua seperti kamu?" bentak Ubay penuh emosi. "Tapi saudagar Ubay, bukankah kau menjadi kaya berkat pertolongan Allah?" kata pengemis tua. "Tidak, aku menjadi kaya seperti ini tanpa pertolongan siapapun. Aku berusaha keras dan inilah hasilnya. Pergi sana dan jangan ganggu aku," hardik Ubay dan mengusirnya. "Baik, aku akan pergi dari sini. Tapi ingatlah, kau akan menyesal," balas pengemis tua. Entah kenapa, tiba-tiba hati Ubay bergetar saat mendengar ancaman pengemis tua tersebut. Setelah pengemis tua pergi berlalu, barulah Ubay menyadari bahwa orang tersebut adalah Nabi Khidir. Ia pun mencoba mengejarnya untuk meminta maaf. Tapi sayangnya Nabi Khidir sudah pergi menghilang. Beberapa hari setelah kejadian itu, usaha yang dimiliki Ubay mengalami kebangkrutan.
Belum lagi rumah istananya yang musnah karena kebakaran. Ubay pun kembali menjadi miskin seperti saat dulu kala, bahkan lebih miskin dan sengsara dari sebelumnya. Keadaan Ubay yang miskin ini menjadi cemoohan masyarakat di sana, sebab saat ia masih kaya, seringkali ia menghina orang-orang miskin dan sangat sombong kepada masyarakat. Akhirnya, Ubay memilih untuk kembali ke kampung halamannya. Lalu, bagaimana dengan Amar yang menjadi raja? Ternyata watak Amar tidak berbeda dengan Ubay. Begitu menjadi raja, Amar malah semakin sombong dan kejam. Ia tidak pernah memperhatikan nasib rakyatnya. Dalam kehidupannya sehari-hari, ia habiskan hanya untuk berpesta pora. Ia lupa akan nasihat Nabi Khidir. Hingga pada suatu ketika, saat Raja Amar sedang duduk bersama permaisurinya, tiba-tiba datanglah seorang pengawal kerajaan. Paduka yang mulia, ada seorang lelaki tua mendirikan sebuah gubuk kecil di depan istana, sehingga mengotori lingkungan dan tidak enak dipandang mata. Lapor pengawalnya. "Mengapa tidak kau larang?" balas Raja Amar. "Sudah hamba larang, Paduka, tapi ia tetap membangkang. Dia juga mengaku katanya dia adalah teman Paduka, makanya hamba tidak berani melarangnya kembali," jawab pengawalnya. "Kurang ajar, akan aku usir dia," kata Raja Amar penuh amarah. Ia pun lalu bangkit dari kursi singgasana dan menghampiri tenda milik lelaki tua. "Hei, siapa kamu? Beraninya kamu mengotori istanaku? Bongkar tendanya dan cepat pergi dari sini," bentak Raja Amar. "Aku hanya mencari tempat berteduh. Kenapa Paduka begitu kejam?" kata lelaki tua. "Aku tidak peduli, pokoknya sekarang juga kamu harus pergi dari sini," balas Raja Amar. "Hai Amar, lupakah kau padaku? Bukankah kita pernah bertemu di Mekah dulu?" tutur lelaki tua. "Diam kau, jangan mengada-ada. Mana mungkin aku punya teman sepertimu," kata Raja Amar bertambah emosi. Ia pun menempeleng lelaki tua tersebut dan mengusirnya dari halaman istana. Lelaki tua itu lalu bangkit dan berkata seraya menunjuk hidung Raja Amar. "Kau benar-benar manusia tak tahu diri. Baik, aku akan pergi dari sini, tapi kau jangan menyesal," tutur lelaki tua. Mendengar hal itu, seketika pucatlah wajah Raja Amar. Ia mulai menyadari bahwa di hadapannya adalah Nabi Khidir. Ia pun segera memeluknya untuk meminta maaf. Namun, tiba-tiba Nabi Khidir lenyap dan menghilang, sehingga membuat Raja Amar jatuh terjerembab ke tanah. Beliau pun menyesali atas tindakannya, tapi semuanya telah terlambat. Tidak lama kemudian, datanglah malapetaka yang sangat hebat. Di mana-mana timbul pemberontakan melawan kesewenang-wenangan Raja Amar. Semua rakyatnya menuntut agar Raja Amar digulingkan dari kekuasaannya. Akhirnya hancurlah kekuasaan Raja Amar. Bahkan Amar kabur dari istananya guna menyelamatkan diri. Ia kabur pergi menuju kampung halamannya. Sedangkan Hafid yang kini telah jadi ulama besar tetap bersikap rendah hati dan tidak sombong. Suatu hari saat Hafid selesai mengerjakan sholat Jumat, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki tua yang miskin. "Wahai Tuan Syekh, bolehkah aku belajar di majelis Tuan 1 bulan saja?" pinta lelaki tua itu. "Oh, saya justru senang sekali. Silakan Bapak belajar di sini. Jangankan 1 bulan, biar bertahun-tahun sekalipun saya tidak keberatan," jawab Hafid. "Tapi aku kan orang miskin, aku tidak punya uang untuk membayar," balas lelaki tua. "Wahai Bapak, ketahuilah, majelis yang saya bangun tidak memungut bayaran.
Siapa saja boleh hadir untuk menuntut ilmu. Mulai sekarang Bapak jadi tamu saya. Ayo kita masuk ke dalam, ajak Hafid kepada lelaki tua itu. Hafid lalu menjamu lelaki tua tersebut dengan hidangan makanan. Setelah lelaki tua selesai menyantapnya, tiba-tiba ia pamit pulang. Loh, kenapa Bapak mau pulang? Katanya mau belajar di sini. Tanya Hafid terheran-heran. Wahai Hafid, teruskanlah perjuanganmu mengajari ilmu agama kepada masyarakat, kata lelaki tua yang tiba-tiba berubah menjadi sosok yang berwibawa. Melihat hal itu, Hafid pun kaget bukan main. Bukankah Anda Nabi Khidir? Subhanallah, merupakan suatu kehormatan bagiku Anda bersedia datang ke tempat saya, kata Hafid terkejut seakan tak percaya. Kemudian Hafid meminta kepada Nabi Khidir agar didoakan menjadi pribadi yang istiqomah dalam menjalankan dakwahnya. Setelah itu, Nabi Khidir pun pergi meninggalkan Hafid. Beberapa hari kemudian, datang 2 orang berpakaian compang-camping menemui Hafid di majelisnya. Apakah kau lupa padaku, Hafid? Tanya orang pertama. Maaf, tuan ini siapa ya? Tanya Hafid agak heran. Saya ini Ubay, saudaramu Hafid, jawab lelaki kurus itu. Ubay, mengapa kau jadi begini? Ya Allah, bukankah kau menjadi saudagar kaya? Tanya Hafid. Ubay lalu menceritakan semua yang dialaminya kepada Hafid. Hafid lalu memeluknya dengan penuh rasa iba. Lalu, siapa temanmu ini? Tanya Hafid lebih lanjut. Saya ini Amar, saudaramu Hafid, jawab orang kedua yang berpenampilan seperti gelandangan. Ya Allah, mengapa kau jadi begini Amar? Bukankah kau telah menjadi raja? Tanya Hafid. Amar juga menceritakan semua kisahnya kepada Hafid sambil menangis. Hafid pun memeluknya dengan erat. Amar dan Ubay lalu diminta Hafid untuk tinggal di rumahnya, sembari belajar ilmu agama. Sejak saat itulah Ubay dan Amar mulai bertaubat dan menjalankan ibadahnya dengan tekun. Abu Nawas dan sahabat yang buta huruf. Tidak jauh dari rumah Abu Nawas ada tetangganya yang bernama Ali. Dia adalah orang yang buta huruf dan tak pandai menulis. Suatu ketika, saat istrinya sedang berada di negeri seberang, Ali ingin mengirim surat kepadanya. Tapi ia bingung harus minta tolong kepada siapa. Maka terbesitlah sosok Abu Nawas di benaknya. Lebih baik aku minta tolong sama dia. Dia itu kan orangnya baik dan suka menolong, pikir Ali dalam hati. Kemudian ia pun bergegas pergi menuju rumah Abu Nawas. Wahai Tuan Abu, maukah kau menolongku? Pinta Ali. Oh, insya Allah. Apa itu? Tanya Abu Nawas. Aku ingin mengirim surat ke istriku, tapi aku ini kan buta huruf Tuan Abu. Maukah kau menuliskannya? Pinta Ali. Mendengar permintaan tersebut, Abu Nawas menjadi bingung. Bukan karena ia tidak bisa menulis ataupun buta huruf, melainkan tulisan tangannya susah dibaca oleh orang lain. Menyadari akan hal itu, Abu Nawas pun menolaknya dengan berbagai macam alasan. Akan tetapi Ali terus mendesaknya agar Abu Nawas bersedia menolongnya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menyanggupi. Baiklah, aku akan menolongmu, tapi jauhkah istrimu tinggal? Tanya Abu Nawas. Memangnya apa bedanya, jauh atau dekat? Kata Ali merasa heran. Tentu saja beda, balas Abu Nawas. Apa yang membedakannya Tuan Abu? Nanti kan tinggal diserahkan ke tukang kirim surat. Kalau mengenai soal ongkos, itu sudah jadi tanggung jawab saya Tuan Abu.
ujar Ali memberitahu. Bukan masalah itu. Jadi begini, tulisan saya kan aneh dan susah dibaca. Hanya saya yang bisa membacanya. Kalau tempat tinggal istrimu jauh, tentu akan memakan biaya lebih banyak karena saya harus ke tempat istrimu untuk membacakan suratnya. Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Ali serta-merta meninggalkan Abu Nawas tanpa berkata sepatah kata pun. Kisah selanjutnya. Abu Nawas terkadang dianggap sebagai orang yang bodoh. Itu disebabkan karena perilaku dan perkataannya yang seringkali di luar nalar. Namun sebenarnya Abu Nawas adalah orang yang pintar dan cerdas. Ia juga terkenal akan kebijaksanaannya. Banyak orang yang ingin bertemu dengannya dengan tujuan hanya ingin menguji seberapa cerdas dan pintarnya Abu Nawas. Mereka adalah orang-orang yang nyatanya hanya tahu sedikit ilmu, namun merasa memahami berbagai ilmu. Meski demikian, Abu Nawas tetap meladeni mereka. Bahkan dirinya berbicara sesuai dengan tingkat kecerdasan lawan bicaranya. Tidak heran jika terkadang Abu Nawas akan bersikap seperti orang bodoh. Itu semata-mata karena ia menyesuaikan lawan bicaranya. Pada suatu sore, saat ia selesai memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, Abu Nawas tidak langsung masuk ke dalam rumahnya. Langkah kakinya berjalan keluar menuju sebuah kebun luas miliknya. Sesampainya di sana, Abu Nawas melepas rasa penatnya dengan duduk santai di bawah pohon arbei. Ia melepaskan sorban dari kepalanya untuk menikmati semilir angin yang berhembus. Kedua matanya mengamati kebunnya yang luas. Ada banyak sekali buah yang ia tanam di sana. Kini pandangannya tertuju pada tanaman labu yang sudah berbuah dan kian membesar. Itu pertanda bahwa sebentar lagi dia akan bisa memanen tanaman labu tersebut. Sungguh berkah yang luar biasa. Seperti biasanya, setiap kali Abu Nawas melihat kebesaran ciptaan Allah, ia akan merenung sejenak. Aku heran, kenapa tanaman labu yang hidup merambat dan batangnya juga mudah patah, akan tetapi bisa menghasilkan buah yang sangat besar. Sedangkan pohon arbei yang aku duduki, pohonnya tinggi dan besar, tapi buahnya kecil-kecil. Apakah Tuhan tidak keliru? Pikir Abu Nawas. Cukup lama ia terdiam sambil merenung. Sesekali angin bertiup kecil di sekitarnya, menggerakkan ranting pohon arbei. Lalu mereka bergesekan satu sama lain. Akibatnya salah satu buah arbei terjatuh tepat mengenai kepala Abu Nawas yang sedang tidak memakai sorbannya. Abu Nawas pun terperanjat dan mencari tahu benda apa yang barusan menimpanya. Ternyata benda itu adalah buah arbei kecil yang sudah matang. Abu Nawas lalu memungut dan memandanginya, sampai akhirnya ia tersenyum. Sepertinya aku tahu sebabnya. Allah memang tidak pernah keliru dengan ciptaannya. Andaikan buah arbei besarnya disesuaikan dengan pohonnya atau besarnya seperti buah labu, pastilah kepalaku sudah hancur, kata Abu Nawas dalam hati. Ia pun kembali memuji ciptaan Allah yang sangat adil dan tidak pernah keliru. Abu Nawas masuk neraka gara-gara kambing tersesat. Pada suatu hari, ketika Abu Nawas sedang berada di kebun, ia melihat ada seekor kambing yang tersesat. Untuk memastikan bahwa kambing tersebut tidak ada pemiliknya, kepalanya tengok ke kanan dan kiri melihat ke segala penjuru arah. Tidak ada siapa-siapa. Lebih baik aku bawa pulang saja, pikir Abu Nawas. Tanpa membuang-buang waktu, ia segera membawa pulang kambing tersebut. Kemudian kambing itu disembelih dan dibikin menjadi hidangan yang lezat.
Ketika ia ingin menyantapnya, tiba-tiba terdengar suara pintu rumahnya diketuk. Abu Nawas pun lalu bangkit dan membukakan pintu. Ternyata tamu yang datang adalah Tuan Hamid. "Kebetulan sekali kau datang, aku barusan membuat hidangan sop kambing. Mari makanlah bersamaku," ajak Abu Nawas. Tentu saja ajakan Abu Nawas ini disambut gembira oleh Tuan Hamid. Setelah mereka selesai makan, Tuan Hamid bertanya kepada Abu Nawas, "Perasaan kau tidak memelihara kambing, dari mana kau mendapatkannya?" Abu Nawas menjawab, "Oh itu, tadi pagi waktu aku di kebun, aku menemukan kambing tersesat. Daripada diambil orang, lebih baik aku bawa pulang saja." Tuan Hamid kembali bertanya, "Kamu yakin tidak ada pemiliknya?" Abu Nawas menjawab, "Tentu saja yakin. Sebelum aku membawanya pulang, aku periksa dulu. Di sekelilingnya ternyata tidak ada seorang pun yang kulihat." Mendengar itu, Tuan Hamid masih merasa khawatir. "Tapi Abu Nawas, bagaimana bila nanti di akhirat kelak Tuhan bertanya tentang perbuatanmu ini?" tanya Tuan Hamid. "Akan aku katakan bahwa aku tidak makan daging kambing," jawab Abu Nawas. "Tapi kenyataannya kamu memakan kambing itu, bukan? Bagaimana bila kambing yang kau makan ternyata ada pemiliknya, dan kambing tersebut dihidupkan kembali untuk menjadi saksi?" tanya Tuan Hamid. "Itu malah bagus. Bila ia hidup kembali, aku akan mengembalikannya kepada pemiliknya. Maka selesailah perkara," ujar Abu Nawas. Spontan Tuan Hamid tertawa terpingkal-pingkal mendengarnya. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar ada seorang penggembala kehilangan 1 ekor kambingnya. Kabar tersebut pun lalu oleh Tuan Hamid segera disampaikan kepada Abu Nawas. "Tuh kan, apa aku bilang, kambing tempo hari yang kau masak ternyata ada pemiliknya," kata Tuan Hamid memberitahu. "Ah, itu soal mudah, kau tinggal bayar saja kambingnya," balas Abu Nawas. "Loh, kenapa harus aku yang bertanggung jawab? Kamu kan yang menyembelih dan memasaknya," ujar Tuan Hamid. "Iya benar, tapi kita berdua sama-sama memakannya, bukan? Kalau aku sampai dimasukkan ke dalam neraka karena perbuatan ini, aku juga akan mengajakmu turut serta. Jadi kita berdua sama-sama masuk neraka," timpal Abu Nawas. "Dasar sialan kamu Abu Nawas," gerutu Tuan Hamid. Akhirnya Tuan Hamid pun menemui gembala untuk membayar kambing sebagai ganti ruginya. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, tanpa alasan yang jelas, Abu Nawas ditangkap dan dibawa ke istana. Setelah dihadapkan kepada Baginda Raja, ia pun langsung menjebloskan ke dalam penjara. Namun baru beberapa hari ditahan, tiba-tiba Abu Nawas dilepaskan kembali. Hal ini membuat Abu Nawas merasa heran. Ia pun memberanikan diri bertanya kepada Baginda Raja, "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya apa salah saya? Kenapa saya tiba-tiba di penjara dan kemudian dibebaskan?" tanya Abu Nawas. "Kamu tidak suka saya bebaskan? Kalau begitu, nanti saya akan masukkan kamu lagi ke penjara," tukas Baginda Raja. "Ampun Paduka yang mulia, tentu saja saya tak ingin di penjara. Saya hanya ingin tahu kenapa saya diperlakukan seperti ini. Apa kesalahan saya?" tanya Abu Nawas kembali. "Sudahlah, kamu pulang saja sebelum saya berubah pikiran," balas Baginda Raja. Karena takut akan kembali ditahan, Abu Nawas langsung meninggalkan kerajaan. Saat ia hendak keluar gerbang istana, Abu Nawas berpapasan dengan salah satu menteri yang merupakan sahabatnya. "Alhamdulillah, akhirnya kamu dibebaskan juga Abu Nawas," kata sang menteri. "Iya, aku sendiri heran.
kenapa tiba-tiba dipenjara dan kemudian dibebaskan?" ujar Abu Nawas. "Aku tahu apa sebabnya," timpal sang menteri. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun terkejut. "Jadi kamu tahu permasalahannya? Coba ceritakan padaku," pinta Abu Nawas. Ceritanya begini Abu Nawas. Tempo hari salah satu punggawa istana memberi laporan palsu kepada Baginda Raja. Ia mengatakan kau telah berbuat kesalahan. Kebetulan waktu itu Baginda Raja sedang kesal. Beliau pun langsung menyuruh pengawal untuk menangkapmu. Beliau juga langsung menghukum kamu tanpa memberimu kesempatan untuk membela diri. Melihat hal itu, aku tidak tinggal diam Abu Nawas. Kamu kan sahabatku. Kemudian pada keesokan harinya aku memberikan bukti bahwa kamu tidak bersalah dan semua tuduhan punggawa istana kepadamu adalah fitnah belaka. Begitu Baginda Raja mengetahuinya, beliau segera membebaskanmu dan menghukum punggawa istana tersebut," tutur sang menteri yang juga sahabat Abu Nawas. "Oh, jadi aku korban salah tangkap. Harusnya Paduka minta maaf padaku," timpal Abu Nawas. "Biarkan saja Abu Nawas, mungkin Paduka Raja malu mengakuinya. Yang penting kamu sudah bebas," sahut sang menteri. "Ya sudahlah, terima kasih ya sudah menolongku," kata Abu Nawas. Ia pun kemudian melanjutkan perjalanannya pulang ke rumahnya. Sejak peristiwa itu, Abu Nawas sudah tak mau lagi datang ke istana. Kemudian Baginda Raja mulai merasakan kehilangan sosok Abu Nawas, di mana Abu Nawas ini selalu menghiburnya di setiap waktu. Ia pun lantas menyuruh beberapa pengawal untuk mengundang Abu Nawas datang ke istana. Akan tetapi Abu Nawas menolak undangan tersebut. Hari berikutnya Baginda Raja kembali memerintahkan pengawal untuk mengundang Abu Nawas. Lagi-lagi Abu Nawas masih tidak mau datang. Begitu juga dengan hari-hari selanjutnya. "Mungkin Abu Nawas masih marah padaku. Sebaiknya aku sendiri yang datang ke sana," pikir Baginda Raja. Pada saat itu juga Baginda Raja langsung pergi menuju rumah Abu Nawas. Setibanya di sana, Baginda Raja melihat Abu Nawas tengah asyik main bersama anak-anak kecil. "Wahai Abu Nawas, kesinilah. Bagaimana kabarmu?" sapa Baginda Raja. Abu Nawas pun berjalan menghampiri Baginda Raja. "Saya baik-baik saja Paduka," jawab Abu Nawas. "Kamu kenapa tak mau datang ke istana, malah memilih bermain sama anak-anak kecil?" tanya Baginda Raja. "Jangan salah Paduka, dengan bermain bersama anak-anak saya justru mendapatkan pelajaran berharga," balas Abu Nawas. Mendengar hal itu, Baginda Raja pun heran. "Bagaimana mungkin Abu Nawas? Coba beritahu aku," pinta Baginda Raja. "Paduka mungkin belum tahu bahwa anak kecil mempunyai 3 sifat yang jarang dimiliki oleh orang dewasa, apalagi oleh seorang penguasa," jelas Abu Nawas. "Oh ya, apa itu?" tanya Baginda Raja bertambah penasaran. "Pertama, jika dia tidak tahu, dia tidak malu untuk bertanya. Dia juga tidak takut untuk mencoba hal baru. Dan yang lebih penting, anak kecil tidak merasa malu untuk mengakui kesalahannya," tutur Abu Nawas. Sontak Baginda Raja terdiam. Ia mulai memahami arah perkataan Abu Nawas. "Baiklah, saya minta maaf. Saya khilaf Abu Nawas karena telah berbuat dolim kepadamu," sesal Baginda Raja. Setelah Baginda Raja mengutarakan permintaan maafnya, Abu Nawas pun tersenyum dan memaafkannya. Asal-usul keranda mayat. Dikisahkan, pada suatu hari Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah sedang berada di depan rumahnya.
Kala itu beliau ditemani oleh Sayyidah Asma binti Humaisi. Ketika sedang asyik duduk, lewatlah rombongan lelaki. Mereka membawa jenazah seorang wanita menuju kuburan untuk dimakamkan. Melihat itu, Sayyidah Fatimah pun menangis. Hal ini membuat Sayyidah Asma merasa heran. "Wahai putri Rasulullah, mengapa engkau menangis? Apakah karena engkau melihat orang-orang yang membawa jenazah itu?" tanya Sayyidah Asma. "Iya, engkau benar. Apakah setiap orang yang mati yang dibungkus kain kafan dengan rapat akan dibawa ke pemakaman dengan cara dipanggul di pundak orang-orang?" tanya Sayyidah Fatimah. "Tentu saja wahai putri Rasulullah," ujar Sayyidah Asma. Lalu Sayyidah Fatimah melanjutkan perkataannya, "Dan begitupun aku, kelak ketika aku mati, pasti aku juga akan dipanggul di pundak orang-orang yang membawaku." Sayyidah Asma menimpali, "Benar sekali wahai putri Rasulullah." Kemudian Sayyidah Fatimah pun menangis lagi seraya berkata, "Itulah yang membuat aku menangis. Sungguh aku sangat malu jika nanti aku telah meninggal, orang-orang yang mengiringi jenazahku akan melihat lekukan tubuhku." Mendapati kesedihan dan kegelisahan yang dirasakan Sayyidah Fatimah, Sayyidah Asma pun berkata, "Wahai putri Rasulullah, ketika aku ke negeri Habasyah, aku melihat jenazah yang dibawa ke kuburan diletakkan di sebuah tempat yang disebut keranda. Aku rasa itu dapat menutupi pandangan orang-orang terhadap lekuk tubuh jenazah yang sedang dibawanya." Mendengar cerita dari Sayyidah Asma, Sayyidah Fatimah langsung tersenyum, dan wajahnya pun terlihat berseri-seri. Kemudian Sayyidah Fatimah kembali berkata, "Wahai Sayyidah Asma, aku wasiatkan kepadamu, jika nanti aku mati, maka suruhlah orang-orang meletakkan jenazahku di atas keranda, agar mereka tidak bisa melihat lekukan tubuhku." Dan semenjak itu, akhirnya seluruh umat menirukan hal yang sama pada jenazah Sayyidah Fatimah, yaitu dengan meletakkan jenazah si mayit di atas keranda untuk dibawa ke pemakaman. Kisah ini dinukil dari ceramahnya seorang ulama besar yang bernama Habib Umar bin Hafid. Wallahu a'lam bishawab. Begini cara Abu Nawas biar sholat berjamaah jadi rame. Di suatu sore, ketika waktu menjelang asar, Abu Nawas duduk santai di depan rumah sambil meminum kopi panas buatan istri tercintanya. Tak lupa juga pisang goreng hangat untuk menemani si kopi panas. Tapi entah kenapa tiba-tiba hatinya tergelitik ingin mengumandangkan azan asar. Padahal biasanya ia datang ke masjid ketika azan sudah dikumandangkan. Setelah pisang goreng dilahap dan kopi panas diseruput, Abu Nawas berpamitan kepada istrinya untuk datang ke masjid. Ketika sudah sampai di masjid, Abu Nawas mengumandangkan azan. Tak berapa lama, sholat berjamaah pun dilaksanakan. Ketika selesai sholat, Abu Nawas baru tersadar ternyata sedikit sekali orang yang ikut sholat berjamaah di masjid. Padahal ketika dalam perjalanan ke masjid, ia menjumpai banyak orang yang sedang berkumpul. Mereka saling ngobrol dan bercanda, tapi tak nampak ketika waktu sholat berjamaah. Kemana mereka? Kenapa tak ikut sholat berjamaah di masjid? Itu yang menjadi pertanyaan dalam hati Abu Nawas. Namun Abu Nawas mencoba untuk tetap berhusnudzon. "Oh, mungkin mereka tak mendengar suara adzanku tadi," kata Abu Nawas dalam hati. Setelah selesai dengan doa sehabis sholatnya, Abu Nawas pun berjalan pulang. Dan benar saja, Abu Nawas menjumpai orang-orang masih di tempat yang sama, dengan obrolan asyik mereka. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke masjid untuk mengumandangkan adzan. Tapi kali ini suara adzannya ia keraskan lebih daripada yang sebelumnya.
hingga ia yakin kalau suara adzannya bisa didengar oleh orang-orang di sekitar. Setelah selesai sholat, Abu Nawas mencoba tengok kanan, tengok kiri. Apa yang ia dapati? Orang-orang yang ikut sholat berjamaah pun masih sama, masih sedikit dan itu-itu saja orangnya. Hal tersebut lantas membebani pikiran si sufi cerdik itu. Apa yang salah dengan mereka? Keesokan harinya, tak seperti biasanya, Abu Nawas duduk ngopi di depan rumah jauh sebelum waktu sholat asar. Ternyata ia memikirkan bagaimana caranya orang-orang yang mendengarkan adzan lantas tergugah hatinya untuk ikut sholat berjamaah di masjid. Setelah berpikir lumayan lama dan kopi panas pun sudah menjadi dingin, Abu Nawas menemukan sebuah cara yang simpel tapi ia yakin akan berhasil. Ia pun segera berjalan untuk datang ke masjid. Dan masih sama dalam perjalanannya ke masjid, ia bertemu lumayan banyak orang yang duduk-duduk nongkrong ngobrol dengan canda tawanya mereka. Sesampainya di masjid, bukannya melepas sandalnya untuk masuk, tapi Abu Nawas malah mengencangkan ikat sandalnya dan mencincingkan lengan bajunya. Abu Nawas pun berlari sambil mengumandangkan azan dengan keras. Beberapa kali Abu Nawas melewati perkumpulan orang yang sedang asyik ngobrol itu. Melihat tingkah laku Abu Nawas yang aneh, mereka merasa khawatir ada sesuatu yang sedang menimpa tokoh sufi tersebut. Akhirnya Abu Nawas diberhentikan mereka dan kemudian ditanya, "Hei Tuan Abu, Anda kenapa azan sambil berlari-lari begitu?" tanya mereka. "Oh, enggak apa-apa, aku tuh cuma penasaran. Seberapa jauh sih suara adzanku ini bisa terdengar? Karena kemarin-kemarin yang sholat berjamaah di masjid cuma dikit. Tapi alhamdulillah ya, nyampe sini juga masih terdengar suara adzanku," ucap Abu Nawas dengan nada menyindir. Orang-orang yang berkumpul di situ pun semuanya menyadari akan kekeliruannya. Dan di waktu sholat-sholat berikutnya, masjid hampir terasa sesak karena dipenuhi oleh para jamaah untuk menunaikan ibadah sholat. Kisah selanjutnya. Dikisahkan, Abu Nawas diajak Tuan Hamid untuk berjalan-jalan keliling desa. Di tengah perjalanan, Abu Nawas menemukan sebuah batu yang terlihat sangat mengkilap. Setelah diamat-amati, ternyata itu hanya batu biasa. Disinilah terbesit niatan Abu Nawas untuk mengerjai Tuan Hamid. Ia pun menyimpan batu tersebut dan memasukkannya ke dalam kantong. Melihat hal itu, Tuan Hamid berkata, "Hei Abu Nawas, bukankah itu hanya batu biasa? Kenapa kau menyimpannya?" Dengan entengnya Abu Nawas menjawab, "Itu kan menurutmu, tapi tidak denganku. Bagiku ini adalah batu istimewa. Andaikan ditukar dengan ribuan dinar, aku tidak akan memberikannya," kata Abu Nawas. "Bagaimana kalau 100.000 dinar?" tanya Tuan Hamid. "Jangankan 100.000 dinar, 500.000 dinar pun tak akan aku berikan," jawab Abu Nawas. "Kau serius Abu Nawas?" tanya Tuan Hamid keheranan. "Tentu saja aku serius," balas Abu Nawas. "Sayang sekali, aku tak punya uang sebanyak itu. Aku hanya punya uang 5 dinar," ujar Tuan Hamid. Mendengar perkataan Tuan Hamid, Abu Nawas segera mengajaknya untuk duduk sebentar. "Tadi kau bilang kau punya uang 5 dinar. Kalau itu beda cerita. Sekarang kita bicara tentang uang yang nyata. Sini, berikan uang 5 dinarmu dan aku akan memberikan batunya," kata Abu Nawas. "Dasar kau Abu Nawas." Buku ajaib Abu Nawas. Di majelis tempat Abu Nawas biasa mengajar, di hadapan anak-anak didiknya, Abu Nawas membacakan sebuah buku pelajaran. Karena terdengar membosankan, murid-muridnya ini banyak yang tertidur.
Ketika jam pelajaran telah selesai, Abu Nawas pun segera membangunkan mereka. Kemudian pada sore harinya, Abu Nawas diundang oleh kepala desa untuk mengikuti sebuah pertemuan bersama masyarakat. Di tempat itu Abu Nawas diminta untuk membacakan sebuah pidato. Karena tak punya persiapan yang matang, ia mengambil buku pelajaran yang dibawanya dan dibacakan di depan para hadirin. Mendengar pidato Abu Nawas yang membosankan, orang-orang yang hadir memilih untuk tidur. Singkat cerita, pertemuan pun berakhir dan Abu Nawas langsung pulang ke rumah. Setibanya di rumah, ia mendapati istrinya sedang marah-marah. Pasalnya anak satu-satunya menangis dengan sangat keras dan tak bisa dihentikan. Istrinya yang sabar itu pun mulai kesal dengan ulah anaknya ini. Kemudian ia berkata kepada Abu Nawas, "Aku sungguh tidak mengerti dengan anak kita. Sebenarnya apa yang sedang menimpanya? Dari tadi menangis terus dan rewel. Padahal aku sudah menghiburnya dan berusaha agar dia mau tidur. Aku pun sudah membaca doa Ashabul Kahfi atau apa saja yang bisa aku lakukan." Mendengar keluhan tersebut, Abu Nawas dengan santainya menjawab, "Kenapa harus bingung? Sodorkan buku ini dan bacakan di hadapannya." Mendengar jawaban itu, sontak istri Abu Nawas menjadi jengkel karena merasa dipermainkan. "Jangan bercanda, aku sedang serius," bentak sang istri sambil membanting buku tersebut. Keadaan pun menjadi tegang. Wajah istri Abu Nawas berubah menjadi emosi. "Dengar ya, semenjak aku menikah denganmu, aku sudah banyak berkorban. Aku habiskan hidupku untuk mengurus anak. Tapi mengapa kau menawarkan sesuatu yang justru mengolok-olok aku?" kata istrinya dengan kesal. "Wahai istri, aku hanya menawarkan cara yang gampang agar anak kita tidak rewel lagi. Tapi perkataanmu malah melukai hatiku," balas Abu Nawas. Jawaban tersebut membuat istrinya terdiam dan menyadari akan kekeliruannya. Kemudian istrinya kembali berkata, "Baiklah, sebenarnya apa isi buku tersebut hingga engkau yakin dapat menghentikan anak kita yang rewel?" Abu Nawas membalas, "Nah, itu yang seharusnya engkau tanyakan. Jangan langsung terburu-buru emosi seperti tadi. Buku ini adalah buku ajaib. Ketika aku membacanya di depan murid-muridku, mereka banyak yang tertidur. Bahkan ada yang sampai mendekur karena saking nyenyaknya. Begitu pula saat ada pertemuan di desa, aku membacakan buku tersebut. Orang-orang yang hadir banyak yang tertidur, meskipun terlihat biasa saja, tapi buku ini seperti sihir. Apalagi kalau dibacakan kepada anak kita, pasti ia akan langsung tertidur," jelas Abu Nawas. Karena penasaran, sang istri mengambil buku tersebut dan kemudian membacanya. Ternyata isi buku itu adalah pelajaran tentang ilmu tata surya. Istrinya pun menjadi tertawa. Melihat perubahan sikap istrinya, Abu Nawas menjadi heran dan bertanya, "Kenapa kau tertawa?" Istrinya menjawab, "Mereka tertidur bukan karena buku ini, tapi karena isinya membosankan. Apalagi yang menyampaikan adalah orang sepertimu." Abu Nawas membalas, "Intinya bisa membuat mereka tidur bukan?" Alasan Abu Nawas ini membuat sang istri hanya bisa bengong. Dikisahkan, kebun sayuran milik Abu Nawas mengalami gagal panen. Akibatnya, ia harus menanggung kerugian yang cukup besar. Uang simpanannya juga ikut ludes untuk menutupi kerugian yang dialaminya. Untuk makan sehari-hari saja, terpaksa ia dan istri harus makan seadanya. "Hari ini kamu masak apa, istriku?" tanya Abu Nawas. "Ya, masih sama seperti yang kemarin, nasi sama daun singkong," jawab istrinya. Mendengar itu, Abu Nawas menghela nafasnya. "Padahal aku ingin sekali makan daging," ucap Abu Nawas.
Mau beli pakai apa coba? Uang kita kan tinggal sedikit, timpal sang istri. Baiklah, aku akan ke pasar sebentar. Barangkali aku bisa membeli sesuatu, balas Abu Nawas. Maka berangkatlah Abu Nawas menuju ke pasar. Sesampainya di pasar, ia menghampiri toko penjual daging. Berapa harga dagingnya kawan? Tanya Abu Nawas. 120 dinar per kilo Abu Nawas, jawab penjual daging. Boleh, aku beli sesuai dengan uang yang aku punya, tanya Abu Nawas. Memangnya kamu punya uang berapa? Kata penjual daging balik bertanya. Aku hanya bawa 20 dinar kawan, jawab Abu Nawas. Kalau kamu mau sekilo nanti aku kasih, balas penjual daging. Tapi uangku cuma 20 dinar, ujar Abu Nawas. Kita ini kan kawan lama Abu Nawas, nanti kurangnya gampang, kapan-kapan saja, tutur penjual daging. Wah, terima kasih kawan, aku janji nanti kalau aku punya uang aku akan membayar kekurangannya, timpal Abu Nawas. Dengan perasaan bahagia, Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan membawa daging 1 kilo. Sang istri pun kaget bercampur senang melihat suaminya pulang membawa daging. Kamu beli daging 1 kilo dapat uang dari mana? Tanya sang istri. Oh enggak, aku enggak membelinya. Ini penjual daging mengutangiku, jawab Abu Nawas. Beberapa hari kemudian Abu Nawas kembali ke pasar. Ia melewati toko penjual daging. Melihat Abu Nawas lewat di depan tokonya, si penjual daging ini berteriak, Abu Nawas, kapan kau akan memberikan hakku? Sabar kawan, di lain waktu ya, jika Allah melapangkan rizkiku. Dan hari berikutnya, Abu Nawas kembali ke pasar untuk menemui kawan-kawannya. Ia sengaja menghindari rute jalan depan toko penjual daging supaya dirinya tidak ditagih. Melihat kedatangan Abu Nawas, kawan-kawan tongkrongannya langsung menyambutnya dengan ceria. Semua orang yang ada di tempat tongkrongan merasa senang dan gembira. Mereka sudah terbiasa mendengarkan Abu Nawas mendongeng tentang pengalamannya dan kisah jenakanya. Ketika Abu Nawas sedang asik bersama kawan-kawannya, tiba-tiba penjual daging itu lewat dari arah depan. Dan dia pun melihat Abu Nawas lalu memberikan sinyal seraya berkata, Aku ingin hakku Abu Nawas. Abu Nawas segera berdiri dari tempat duduknya dan bergeser ke tempat lain agar terhindar dari gangguan si penjual daging. Namun si penjual daging itu juga ikut bergeser mengikuti Abu Nawas. Penjual daging mulai memberikan sinyal lagi kepada Abu Nawas sambil mengancam akan membongkar hutangnya di depan kawan-kawannya. Abu Nawas pun mulai berpikir mencari cara agar tidak ada kesempatan bagi penjual daging untuk mengganggunya. Akhirnya Abu Nawas memutuskan untuk berpamitan kepada kawan-kawannya pulang ke rumah. Namun kawan-kawannya ini menahannya. Mereka meminta agar Abu Nawas menyelesaikan cerita jenakanya. Mau tak mau, Abu Nawas menuruti kemauan kawan-kawannya itu. Tapi yang membuat Abu Nawas kesal, penjual daging itu selalu mengganggunya. Merasa kesal dengan tingkah laku penjual daging, Abu Nawas mulai membalasnya. Baiklah, aku akan bayar semua. Berapa hutangku? 100 dinar kan? Tanya Abu Nawas. Iya benar 100 dinar, kapan kamu melunasinya? Kata penjual daging. Sekarang aku melunasinya, kamu tunggu di sini dulu, aku ambil uangnya di rumah, jelas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas berjalan pulang untuk menemui Tuan Hamid. Karena kemarin lusa Abu Nawas bekerja di rumah Tuan Hamid membersihkan kebun yang ada di halaman rumahnya. Dan kebetulan saat itu Abu Nawas belum menerima bayaran dari Tuan Hamid karena Tuan Hamid sedang berada di luar kota. Mendengar Abu Nawas akan membayar hutang kepada si penjual daging, Tuan Hamid pun bercerita bahwa si penjual daging itu mempunyai hutang 100 dinar juga kepada Tuan Hamid.
Maka terpikirlah akal cerdik Abu Nawas untuk mengajak Tuan Hamid bersamanya. Tak berselang lama Abu Nawas pun datang bersama Tuan Hamid. Penjual daging sudah tak sabar ingin menerima pembayaran 100 dinar dari Abu Nawas. Dan ternyata kawan-kawan Abu Nawas juga masih ngumpul di situ. Mereka ingin menyaksikan akal cerdik apalagi dari Abu Nawas untuk melunasi hutangnya. "Abu Nawas, mana uangnya? Kok malah ngajak Tuan Hamid?" tanya penjual daging. "Tenang kawan, Tuan Hamid ini juga ada sangkut pautnya sama kita. Jadi tadi hutangku 100 dinar kan?" Kemudian Tuan Hamid memberikan uang 100 dinar kepada Abu Nawas sebagai pembayaran kerjanya. "Ini aku bayar hutangku yang 100 dinar. Berarti hutangku sudah lunas kan?" tanya Abu Nawas kepada si penjual daging. "Baiklah, hutangmu lunas Abu Nawas," jawab si penjual daging. Ketika si penjual daging akan memasukkan uang itu ke dalam kantong bajunya, Abu Nawas buru-buru berkata, "Tapi tunggu dulu kawan, aku dengar kamu juga punya hutang 100 dinar ke Tuan Hamid. Nah, kamu lagi dapat uang, bayarlah sekarang. Tidak elok menunda-nunda bayar hutang kalau sudah ada uangnya." Karena merasa malu kepada Tuan Hamid dan juga banyak kawan-kawan Abu Nawas yang sedang menyaksikan itu, akhirnya dengan terpaksa si penjual daging menyerahkan uang 100 dinar yang ia dapat dari Abu Nawas kepada Tuan Hamid. "Nah, sekarang semua sudah selesai kan? Tuan Hamid sudah membayar yang kemarin. Aku sudah membayar lunas hutangku kepadamu dan kamu juga sudah membayar lunas hutangmu kepada Tuan Hamid," kata Abu Nawas kepada si penjual daging. Seketika semua kawan-kawan Abu Nawas berdecak kagum dengan kecerdikan Abu Nawas itu. Dan si penjual daging pun pulang dengan tangan hampa, walaupun hutang Abu Nawas sudah lunas kepadanya. Kisah selanjutnya. Sang raja terlihat murka dan melihat pekerjaan pengawal kerajaan yang selalu tidak beres. Setelah diselidiki, ternyata pengawal itu suka mabuk-mabukan. "Wahai pengawalku semua, sudah sering aku peringatkan agar engkau jangan mabuk-mabukan," ujar Raja Harun ar-Rasyid. Pengawal kerajaan terlihat begitu gemetar. Mereka tak berani menatap mata rajanya. Kepala mereka tertunduk sebagai pengakuan merasa bersalah. "Ceritakan padaku, dari mana kalian mendapatkan arak itu?" tanya sang raja. Untuk beberapa saat para pengawal tak mau mengakuinya. Namun jika Raja Harun ar-Rasyid membentak, akhirnya mereka pun mengaku juga. "Ampun Paduka, Abu Nawaslah yang membawa arak-arak itu ke istana. Kami juga diajari mabuk-mabukan olehnya," ujar salah seorang pengawal. "Jika demikian, cepat bawa Abu Nawas ke hadapanku. Jika tidak, kalian semua harus menerima hukuman dariku," ujar Raja Harun ar-Rasyid. Keesokan harinya, berangkatlah beberapa pengawal kerajaan ke rumah Abu Nawas. Sesampainya di rumah Abu Nawas yang sederhana itu, mereka kemudian memberitahukan maksudnya. "Bawalah botol ini ke hadapan raja dan katakanlah semua ini atas perintahku," ujar salah satu pembina pengawal. "Tunggu dulu, dengan minuman arak ini aku pasti akan dihukum oleh raja," kata Abu Nawas. "Benar, tapi jika engkau berhasil lolos dari hukuman raja, aku akan memberimu sejumlah dinar," ucap pengawal itu. "Lalu apa keuntunganmu dengan memberiku sejumlah dinar?" tanya Abu Nawas. "Jika engkau lolos dari hukuman raja, maka kami semua juga akan lolos. Gunakanlah kecerdasanmu untuk mengelabui raja," jawab pengawal itu. Akhirnya Abu Nawas bersedia menerima tugas tersebut. Dengan memegang sebotol arak berwarna merah, ia menemui Raja Harun ar-Rasyid. "Wahai Abu Nawas, apa yang kau pegang itu?" tanya Raja Harun ar-Rasyid. Dengan gugup, Abu Nawas menjawab,
"Ini susu Baginda, rasanya enak sekali," jawab Abu Nawas seenaknya. "Bagaimana mungkin susu berwarna merah? Biasanya susu kan berwarna putih bersih," kata Raja Harun keheranan sambil mengambil botol yang dipegang Abu Nawas. "Betul Baginda, semua air susu itu berwarna putih bersih. Tapi saat melihat Baginda yang gagah rupawan, ia tersipu malu dan menjadi merah merona," jawab Abu Nawas yang mencoba mengambil hati Raja Harun ar-Rasyid dengan menyebutnya seorang yang rupawan. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja pun tertawa dan meninggalkannya sambil geleng-geleng kepala. Raja Harun sebenarnya tahu bahwa yang di dalam botol itu adalah arak. Namun karena penyampaian Abu Nawas yang membanggakan hatinya, ia tak memberikan hukuman kepada Abu Nawas. "Baiklah, untuk kalian semua aku maafkan. Akan tetapi jangan kalian ulangi lagi, maka hukumannya akan berlipat ganda," titah sang raja. Dan akhirnya Raja Harun ar-Rasyid juga memberikan ampunan kepada para pengawalnya. Abu Nawas juga mendapatkan hadiah sejumlah beberapa dinar dari pengawal karena telah berhasil melaksanakan misinya. Cara cerdik Abu Nawas mencari celengan yang hilang. Sepertinya tak ada hari di mana Abu Jahil duduk dengan tenang tanpa membuat masalah. Meskipun beberapa kali menanggung malu karena ulahnya sendiri, Abu Jahil tetap tidak ada tobat-tobatnya sedikit pun. Ia selalu berbuat jahil terhadap Abu Nawas. Terlepas keusilannya itu hanya bercanda atau serius, Abu Nawas juga selalu bisa membuat Abu Jahil tak berkutik dan garuk-garuk kepala. Seperti pada kisah berikut ini, yang mana kisah ini bermula ketika Abu Nawas tinggal di rumah terpencil yang berdekatan dengan rumah Abu Jahil. Setiap kali Abu Nawas mendapatkan uang dari menjual kayu yang ia kumpulkan, lalu disembunyikannya di dalam tanah tepat di samping rumahnya. Kapan saja ia butuh uang, Abu Nawas menggali tanah tersebut dan mengambil seperlunya, kemudian menguburkan lagi sisanya. Hal itu ia lakukan karena memang sudah beberapa kali rumah Abu Nawas dibobol oleh maling. Kalau Abu Nawas menyimpan semua uangnya di dalam rumah, ia khawatir semuanya itu juga akan ludes digondol maling. Suatu malam saat Abu Nawas akan menyembunyikan uang di dalam tanah, diam-diam Abu Jahil mengintip dari balik jendelanya. Ia penasaran dengan apa yang dilakukan oleh tetangganya itu. Ketika Abu Nawas sudah masuk ke dalam rumah, Abu Jahil mendatangi tanah tempat Abu Nawas menyimpan uangnya. Setelah digali, Abu Jahil terkejut melihat banyak sekali uang di dalamnya. Tanpa pikir panjang, ia langsung mengambil semua uang tersebut. Dan esok paginya, saat Abu Nawas akan belanja ke pasar, ia menggali tanah untuk mengambil beberapa keping uang. Namun ternyata seluruh uangnya telah hilang. "Kurang ajar, aku harus menemukan siapa pelakunya," pikir Abu Nawas. Kemudian pada sore harinya, Abu Nawas kembali menyimpan uang 5 dirham di dalam tanah seperti biasanya. Setelah malam menjelang, Abu Nawas mengintip dari balik jendela miliknya. Tidak lama berselang, Abu Jahil mendatangi tempat di mana Abu Nawas menyimpan uang itu. Ia menggali tanah tersebut dan mengambil uang 5 dirham di dalamnya. Dari situlah Abu Nawas baru mengetahui ternyata Abu Jahillah pelakunya. Tapi karena tak ingin membuat keributan dan tak ingin mempermalukan Abu Jahil, Abu Nawas mempunyai rencana lain agar uang yang dicurinya bisa kembali lagi. Esok harinya Abu Nawas mendatangi rumah Abu Jahil dan mengajaknya ngobrol. Abu Nawas bersikap seolah-olah sedang tidak kehilangan uang.
sehingga membuat Abu Jahil percaya diri dan tidak merasa khawatir. Di tengah-tengah obrolannya, Abu Nawas berkata, "Abu Jahil, aku mau minta tolong, kamu bisa nggak?" Pinta Abu Nawas. "Katakan saja Abu Nawas, apa yang bisa aku lakukan?" tanya Abu Jahil. "Aku minta tolong bantu menghitung uang simpananku Abu Jahil," kata Abu Nawas. "Wah, dengan senang hati Abu Nawas, coba sebutkan jumlah uang simpananmu berapa," balas Abu Jahil. Abu Nawas lalu memberitahu jumlah uang yang ia simpan di dalam peti ada 700 dinar, dan yang ia simpan di lemari ada 300 dinar. Tak lupa juga Abu Nawas menyebutkan uang yang ia pendam di dalam tanah di samping rumahnya yang sejumlah 1000 dinar. Setelah itu Abu Jahil mulai menghitungnya, dan jumlah total uang simpanan Abu Nawas adalah 2000 dinar. "Sekarang aku minta saranmu Abu Jahil," ucap Abu Nawas. "Boleh, katakan saja mau minta saran apa," balas Abu Jahil. "Gini Abu Jahil, nanti malam aku mau menyimpan semua uangku yang 2000 dinar itu di dalam tanah di samping rumah. Gimana menurutmu?" tanya Abu Nawas. "Bagus itu Abu Nawas. Ya sudah, ambil semua uang yang ada di peti dan di lemari, lalu sembunyikan di dalam tanah tersebut menjadi satu," tutur Abu Jahil. "Tapi apa kau yakin itu aman Abu Jahil?" tanya Abu Nawas. "Pasti amanlah Abu Nawas. Kenapa kau khawatir? Kan gak ada orang yang tahu selain kita," ujar Abu Jahil. "Soalnya aku juga belum sempat memeriksa uang yang aku pendam di dalam tanah yang kemarin. Apakah jumlahnya berkurang atau masih utuh?" tutur Abu Nawas. Sejenak Abu Jahil terdiam. Dalam hati ia berkata, "Aku harus segera mengembalikan uang itu, supaya Abu Nawas mau menaruh semua uangnya di situ. Besok malamnya baru aku akan mengambilnya lagi, dan aku pasti mendapat lebih banyak, 2000 dirham." Kemudian Abu Jahil berkata kepada Abu Nawas, "Percaya deh Abu Nawas, uang yang kau pendam di dalam tanah itu pasti masih utuh. Siapa juga yang akan mencurinya?" Mendengar itu, Abu Nawas hanya manggut-manggut, berpura-pura percaya sepenuhnya kepada Abu Jahil. "Baiklah Abu Jahil, nanti malam aku akan periksa dulu uang yang aku pendam kemarin. Kalau jumlahnya masih utuh, baru aku akan simpan semua uangku di situ," balas Abu Nawas. "Makasih ya Abu Jahil atas sarannya. Aku pamit dulu mau pergi ke pasar," kata Abu Nawas. Selepas Abu Nawas pergi ke pasar, Abu Jahil langsung menaruh kembali uang curiannya di dalam tanah tempat Abu Nawas menyimpan. Ketika malam tiba, Abu Nawas menggali tanah dan mendapati uang yang dicuri telah kembali. Abu Jahil yang sedari tadi mengamati Abu Nawas merasa bahagia, karena ia yakin sebentar lagi akan mendapatkan uang yang sangat banyak. Besok malamnya, Abu Jahil langsung menggali tanah tempat penyimpanan uang Abu Nawas. Namun ternyata ia tak mendapati uang sepeser pun. Akhirnya Abu Jahil menyadari bahwa Abu Nawas telah memperdayai dirinya dan telah mendapatkan uangnya kembali. Abu Jahil ditipu anak kecil. Dikisahkan, Abu Jahil mencoba usaha baru. Ia kini menjadi tukang cukur di kota Baghdad. Karena hasilnya memuaskan, banyak para warga yang berdatangan untuk minta dicukur rambut olehnya. Hingga pada suatu hari, Abu Nawas pergi ke tempat Abu Jahil untuk memotong rambut. Setibanya di sana, ia segera dipersilahkan duduk di kursi yang sudah disediakan. Tatkala sedang dipotong rambutnya, ada anak kecil yang melompat-lompat di luar jendela. Perilaku anak kecil ini menarik perhatian Abu Nawas. Karena penasaran,
ia pun bertanya kepada Abu Jahil, "Siapa anak kecil itu?" Dengan tertawa Abu Jahil menjawab, "Itu anak paling bodoh yang pernah ada." "Loh, kenapa?" tanya Abu Nawas. "Nih, saya buktikan. Kau pasti akan tertawa melihatnya," balas Abu Jahil. Maka dipanggillah anak kecil tersebut dan disuruh masuk ke dalam. Abu Jahil lalu mengeluarkan uang. Di tangan kirinya memegang 5 dinar dan di tangan kanannya memegang 10 dinar. Kemudian si anak disuruh memilih uang mana yang akan dia ambil. "Hei kamu, mau pilih yang mana? 5 dinar atau 10 dinar?" tanya Abu Jahil. Dengan cepat, si anak mengambil uang yang ada di tangan kirinya, yaitu 5 dinar. Ia pun segera bergegas pergi. Sontak Abu Jahil tertawa terpingkal-pingkal. "Kau lihat sendiri kan, betapa bodohnya anak kecil itu. Duit aja dia gak ngerti," kata Abu Jahil sambil terus tertawa. "Kamu sering melakukan ini padanya?" tanya Abu Nawas. "Iya, setiap kali ada orang yang cukur, anak kecil itu selalu datang. Dan sebagai hiburan untuk tamuku, aku selalu melakukan hal itu," jawab Abu Jahil. Singkat cerita, setelah selesai bercukur, Abu Nawas meninggalkan tempat Abu Jahil. Di tengah perjalanan, ia bertemu anak kecil yang ia lihat sewaktu dirinya potong rambut. Abu Nawas pun lalu menghampirinya. "Hei nak, boleh saya bertanya?" ucap Abu Nawas. "Boleh tuan, tuan mau tanya apa?" balas anak kecil tersebut. "Kenapa sih tadi kamu ambilnya uang yang 5 dinar bukan 10 dinar? Tanya Abu Nawas. Dengan polosnya anak itu menjawab, "Karena kalau saya ambil yang 10 dinar, tukang cukur rambut itu tak akan lagi memberikan saya permainan yang sama. Biarlah saya dianggap bodoh olehnya. Yang penting saya selalu dapat 5 dinar secara berulang-ulang. Kalau saya pilih yang 10 dinar, permainan akan selesai dan saya tak bisa lagi mendapatkan uang dari dia." Mendengar penjelasan tersebut, Abu Nawas hanya tertawa geli. Dalam hati ia berkata, "Ternyata yang bodoh Abu Jahil, bukan anak itu." Ia pun memuji kecerdikan anak kecil tersebut. Kisah selanjutnya. Ada kisah unik tentang seorang penjual dan pembeli yang kedua-duanya sama-sama orang jujur. Ia adalah Hasan, seorang yang terkenal jujur dan disukai oleh para warga. Suatu ketika, Hasan membeli tanah dari seseorang yang bernama Ali. Ketika tanah itu telah terbeli, Hasan hendak membangun rumah di tanah tersebut. Kemudian saat ia menggali tanahnya, ia menemukan tumpukan emas. Lalu oleh Hasan emasnya dikembalikan kepada Ali selaku pemilik tanah sebelumnya. "Wahai Ali, aku menemukan emas di tanah yang kau jual. Ambillah," kata Hasan memberitahu. "Loh, itu sudah menjadi hakmu. Kau simpan saja emasnya," balas Ali menolak. "Tidak Ali, karena aku hanya membeli tanahmu, bukan membeli emasmu," timpal Hasan. "Hasan, dengar ya, yang aku jual kepadamu adalah tanah berikut isinya," ujar Ali. Karena sama-sama tak ada yang mau menerima emasnya, akhirnya mereka sepakat untuk membawa masalah ini kepada Abu Nawas. Di depan Abu Nawas, mereka pun mengadukan masalah yang dihadapinya. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas lalu berkata kepada keduanya, "Ya sudah, begini saja. Wahai Hasan, apakah kau punya anak laki-laki yang sudah remaja?" tanya Abu Nawas. "Iya, saya punya," jawab Hasan. "Dan kau Ali, apakah kau punya anak perempuan yang sudah remaja?" tanya Abu Nawas kepada Ali. "Iya, saya punya,"
jawab Ali. Sekarang nikahkan kedua anak kalian, dan emas tersebut jadikan sebagai maharnya, kata Abu Nawas menyarankan. Mereka berdua pun sepakat dengan keputusan Abu Nawas ini. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.